Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah, bunda, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Riki dari tim Generasi Juara sebagai moderator acara kita pada hari ini. Masih pada semangat nggak nih teman-teman semuanya? Semangat. Masya Allah. Siapa aja yang hari ini puasa? Coba rahen, puasanya full nggak nih? Oke, semoga tetap semangat sampai waktu berbuka nanti ya. Oke, sebelum kita mulai, nanti akan ada tiga kakak-kakak yang akan sharing mengenai pengalaman, cerita menarik, tips and trick, dan banyak hal lainnya. Oke, langsung aja kita mulai. Namun sebelum itu, saya akan memberitahukan kepada teman-teman dan ayah bunda semuanya, pada acara hari ini, yaitu nanti akan dilaksanakan terlebih dahulu sesi sharing oleh tiga narasumber kita, dan untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah sesi sharing selesai. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada Kak Mahira Afia Kansa dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum Kak Tes. Mahira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Mahira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasanya lancar Kak? Lancar, belum ada yang bolong. Semoga. Alhamdulillah. Semangat terus ya Kak ya. Oke Kak Iya, Mahira, iya. boleh memperkenalkan diri dari program studi apa dan masuknya lewat jalur apa sih Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Mahira Afia Kansa dan saya keterima di Prodi Kreatif Multimedia di UI. Tapi sebenarnya belum baru keterima jadi belum kuliah Oke. gitu. Belum kuliah, Oke belum nih mulai. Kak. Oke. Oh ini Kak, Mm. eh, jadi Kak Mahira ini bener nggak sih masuknya lewat jalur prestasi portofolio? Iya betul Kak. Betul ya? Berarti karya-karya Kak Betul. Mahira ini selama ini apa aja Kak yang masuk ke portfolio? Ke portofolio? Jadi tuh untuk programnya sendiri mereka tuh menyediakan dua opsi kayak SNBP sama SNBT. Nah, kebetulan untuk jurusan yang saya minati itu dia membuka pendaftarannya tuh lebih awal. Pendaftarannya itu bisa lewat yang dibukanya itu dulu itu tuh jalur prestasinya dulu dihitungnya dari rapot sama portofolio. Jadi yang dipakai di situ tuh untuk portonya apa aja. Portonya itu adalah hal-hal atau kegiatan yang kita lakukan, terus sertifikat yang relevan sama jurusan yang ingin kita masuki gitu Kak. Kalau saya kan jurusannya itu kreatif multimedia dengan peminatannya nanti ada animasi. Jadi saya tuh pokoknya patenin portofolio saya itu di bidang ilustrasi, terus misalnya ikut lomba-lomba gambar, sama misalnya saya pernah ngisi workshop, ntar juga dimasukin di situ, Kak. Gitu. Berarti luar biasa banget ya Kak. Berarti emang fokusnya itu adalah untuk di bidang animasi ya Kak. Iya, Oke, berarti betul. nanti berupa karya desain dan sertifikat ya Kak ya? Untuk tahap Iya, tadi betul, Kak. portofolio. Masya Allah, berarti karyanya nih bagus-bagus banget nih. Sertifikat juga pasti banyak dan berbobot nih Kak ya? Masya Allah. Insya Allah. Ah, Oke, berarti Kak mainannya untuk di bidang desain ini memang benar-benar suka banget ya Kak ya? Dan diperdalam sekali ilmu desainnya ya? Iya, Kak, suka banget. Jadi dari dulu saya suka banget yang sama namanya seni. Dan itu Oke. tuh udah didalamin sejak SD. Bahkan udah suka dari TK, terus baru difokusin sejak SD gitu, Kak. Ah, keren Sampai sekarang. banget berarti. Berarti udah dari sejak kecil ya udah suka menggambar. Iya, Alhamdulillah. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, pada waktu menjadi warga belajar paket C generasi juara, kemarin ikut bimbel nggak sih? Untuk saat ini sih saya belum ikut bimbel, tapi saya ikut ada kelas tambahannya gitu ya, kayak yang Kak Saifanah bilang. Mm-mm. Jadi di kelasnya itu kan kita juga diajarin soal materi-materi UTBK. Nah, kalau Hmm. dari saya itu, saya ikutin kelas itu dan ikutin di platform lain. Di contohnya tuh di Ruang Guru. Karena di situ Oke. benar-benar dibahas secara komprehensif gimana cara kita ngerjain soal, pembahasannya, dan kita tuh kalau kita habis ngerjain soal ntar muncul tuh data-datanya kita udah naik berapa level, udah naik berapa persen, terus nilainya ini bisa nggak untuk lolos di, apakah nilainya itu bisa
lolos passing grade-nya di kampus-kampus yang kita pilih gitu. Oke, berarti emang Jadi kamera benar-benar ini, ya betul. Berarti emang kamera ini di PKB juga ada program tambahan ya Kak, pembelajaran UTBK atau mungkin iya. SBMT. Wah, luar biasa sekali Mm-mm. teman-teman. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, Kak Mahira ini kenapa pilih program studi ini Kak? Apakah emang program studi dari Universitas Indonesia itu impian Kak Mahira? Iya, awalnya saya kan seperti yang saya bilang tadi Kak, saya orangnya tuh benar-benar suka sama seni dan saya tuh Oke, pengen seninya itu bisa direalisasikan dengan animasi gitu. Nah, terus waktu kita lagi cari info bareng orang tua, akhirnya saya nemu jurusan yang memuat animasi sama 3D design dan semua hal desain itu ada di situ. Jadi dan berhubung kampusnya kan cukup deket dari saya ya, masih satu kota, jadi nggak perlu merantau sama nggak usah bayar kos. betul betul. Makanya saya tuh benar-benar, oh ini harus di sini nih pokoknya harus Berarti masuk. semangat banget ya Kak untuk bisa masuk di kampus Heeh. Universitas Indonesia ya. Iya betul. Oke nih Kak, boleh nggak sih Kak jelasin program yang Kakak ikuti itu adalah program CCIT Fakultas Teknik UI. Nah itu apa sih Kak? Biar teman-teman Mm-mm. mungkin pada tahu nih, teman-teman ayah bunda yang pada hari ini bisa tahu apa sih program CCIT. Oke, ini aku sambil baca teks ya Kak. Boleh boleh Kak, silakan. Nah jadi teman-teman, program yang saya ikuti itu nama jurusannya adalah Kreatif Multimedia yang merupakan bagian dari CCIT. Nah, Oke. CCIT itu singkatannya dari Center of Computing and Information Technology. Nah, CCIT itu berada di bawah naungan FTUI atau Fakultas Teknik. Emang sekilas tuh kayak, kok Fakultas Teknik ada ngadain program yang jurusannya tuh ada jurusan seninya gitu. Tapi sebenarnya jurusannya itu bukan maksudnya ada jurusan seni, tapi ke multimedianya. Jadi kita itu selain dapat program yang ada animasi, kita juga belajar untuk jadi desainer, jadi 2D and 3D artist, dan kegiatan multimedia lainnya ada di situ juga. Nah, dan program ini kebetulan menjalin kerjasama dengan kampus Malaysia yang bernama Asia University. Nanti teman-teman dikasih pilihan di situ untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, bisa melanjutkan kuliah di Malaysia di tahun keberapa ya kalau nggak salah. Nanti pokoknya 1 tahun kuliah di Malaysia gitu. Oh berarti kayak pertukaran pelajar gitu ya Kak? Iya, kurang lebih kayak gitu seingat saya. Oke, oke. Keren banget nih penjelasan dari Kak Mahira. Jadi mungkin teman-temannya nih yang tertarik di bidang desain atau mungkin yang lainnya, biasanya nanti di tahun ini ada ikut program CCIT Fakultas Teknik UI. Keren banget ya Kak ya. Iya. Oke Kak Mahira, apakah program studi ini Kak Mahira yang pilih ini berhubungan dengan cita-cita kakak? Oh, iya betul. Jelas banget itu sangat berhubungan. Karena dulu saya ingat waktu SD, dari kelas 6 SD, kita kan disuruh nulis cita-cita tuh. Nah, cita-cita saya waktu itu adalah untuk menjadi animator. Dan alhamdulillahnya saya dapat prodi yang salah satu peminatannya itu ada animasinya. Jadi tuh benar-benar apa ya, alhamdulillah banget udah bisa masuk ke sini dan dapat jurusan atau matkul yang dimau gitu. Keren, 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 keren. Ini Kak, boleh nggak sih minta tips and triknya nih untuk teman-teman Kak, supaya bisa jadi cara untuk teman-teman bisa ikut lolos di PTN. Oke, untuk tipsnya itu kalau dari saya, teman-teman itu harus mengetahui potensi teman-teman yang bisa dikembangin dari sekarang. Jadi meskipun teman-teman tuh belum tahu aku ntar sukanya apa atau aku mau jadi apa, teman-teman tuh harus tahu dulu teman-teman tuh bisa di mana dan enjoy di mana. Kalau misalnya kayak aku nih contohnya Kak, aku Mm-mm. kan uh, suka gambar tuh dan aku melakukan itu dengan enjoy, tidak ada tekanan apapun dan aku tuh bisa ngelakuin itu dimanapun gitu. Jadi aku udah ngerasa enjoy, aku bisa melakukan itu dengan ringan dan dari gambar itu bukan cuma hobi, tapi bisa menghasilkan sesuatu Kak. Dan itu nilai plus banget karena kalau misalnya kita udah suka nih hobi kita tuh
udah bisa dijadiin uang, itu tuh bener-bener apa ya, nanti kalau di kuliah kita nggak akan merasa terbebani sama itu. Karena bedanya orang yang kuliah nggak tahu dia sukanya apa tapi ikut jurusan yang disuruh atau misalnya ikut-ikutan gitu, pasti dia akan ngerasa jenuh dan dia nggak enjoy. Meskipun dia bisa, tapi dia akan ngerasa kurang maksimal, Kak. Jadi saya saranin buat teman-teman yang lagi mempersiapkan itu tuh buat ketahui diri teman-teman dan ketahui potensi. Dan satu lagi, jangan ragu untuk ikut lomba-lomba karena untuk jurusan yang saya ini itu bakal ditanyain sertifikatnya. Apakah sertifikat ini relevan sama jurusan yang dituju gitu, Kak. Oh, luar biasa sekali teman-teman. Mm. Jadi kamera ini selain emang awalnya tuh dari hobi berarti ya kayak hobi akhirnya mendalami terus suka dan ternyata dibikin usaha juga ya kayak untuk desain ini. Tuh, Kak. Keren banget nih, teman-teman. Nah, Masya Allah nih, teman-teman, sekedar informasi dan seperti tadi kamera bilang, Kak Mahira ini saat ini masih menjadi warga belajar paket C kelas 12 reguler. Betul ya, Kak ya? Iya betul, Kak. Dan Kak Mahira ini masih di generasi juara, tapi sudah diterima di perguruan tinggi negeri, yaitu di Universitas Indonesia yang merupakan salah satu top PTN di Indonesia. Masya Allah. Tepuk tangan, teman-teman. Oke, Kak. Mungkin boleh nih, Kak, ceritain pengalaman belajar Kakak dan kesan-pesan selama di PKBM Generasi Juara. Gimana nih, Kak? Oke, untuk pengalaman saya belajar di PKBM Generasi Juara itu benar-benar apa ya, rasanya selain waktunya luang dan kita bisa manfaatin waktu itu untuk menggali potensi-potensi yang kita suka, PKBM Generasi Juara itu juga menawarkan murid-muridnya untuk bisa menyalurkan skill-nya nggak cuma di tugas, tapi juga di praktiknya gitu, Kak. Karena kan Oke. PKBM juga pernah ngundang saya untuk ngisi workshop, terus untuk isi acara, misalnya kecil-kecilan kayak acara gambar, terus kita tuh gambar bareng anak-anak. Itu kan juga termasuk skill yang jarang banget. Mungkin kalau di sekolah lain tuh harus bayar gitu, Kak. Tapi enggak, untuk di PKBM tuh gratis dan kita itu benar-benar diberi wadah menyalurkan bakat-bakat kita. Jadi nggak cuma di bagian tugasnya doang, tapi ada praktiknya dan itu benar-benar ngebantu. Dan itu habis itu kita dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya itu bisa dipakai untuk konsultasi. Jadi itu benar-benar Selama kakak di PKBM ini berarti kakak juga aktif banget ya untuk bisa mengisi dan membagi sharing yang bisa kakak kasih ke teman-teman di PKBM ya, Kak ya. iya, Kak, betul. Oke, baik. Masya Allah. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak Mahera, atas sharingnya. Kita beri tepuk tangan dulu, teman-teman semuanya. Masih pada semangat nggak nih, teman-teman semuanya, ayah, bunda? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ayah, bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya, Ibu. Ya, saya mau bertanya ini, Kak. Ayah, boleh, Bu, silakan. Dengan Ibu Iya, siapa? saya Ibu Ana, Bunda dari Cakrawala Juang kelas 8. Tapi Oke, walaupun kelas 8, tapi sudah pengen tahu oke. alur untuk mendaftar ke PTN di Indonesia seperti Oh, apa. Saya mau menanyakan ke Mahira kalau tidak salah ya. Kak Mahira tadi masuk ke UI dengan jalur rapot dan portofolio. Karena kan untuk desain pun termasuk yang unggulan juga, termasuk akreditasinya A. Itu kemarin untuk bisa masuk ke UI di fakultas desain tersebut, Kakak Mahira itu melampirkan portofolionya jumlahnya berapa? Kalau boleh di-share. Jumlahnya untuk lomba dan yang lainnya itu kurang lebih ada berapa, sama nilainya rapotnya berapa, terus sama juga pertanyaannya apakah hanya di bidang tertentu atau jumlah keseluruhan. Baik, selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Untuk pertanyaannya tadi, berapa banyak porto yang ya, harus disiapkan Iya, dan betul. nilainya harus betul. berapa ya? Iya, Dan nilainya betul. berapa? Baik, untuk di saya sendiri, dari sisi IT-nya itu, Mhm. porto yang harus disiapkan itu tidak dicantumkan secara spesifik, tapi minimal tuh ada 2 atau 3. Jadi
Masing-masing dari Ah. sertifikat dan portofolio dari gambar kita sendiri itu ada 3, Mhm. dan itu minimal. Dan karena saya itu udah ngumpulin gambar-gambar saya dari dulu, dari sebelum Mhm. SMA, jadi Mhm. saya bisa masukin hampir semuanya itu ke portofolionya itu. Oh iya Bu, dan kalau di saya, dari adminnya itu, mereka itu juga minta medsosnya kita, akun sosial media kita juga mereka minta. Ah. Jadi ada baiknya untuk yang ingin masuk ke situ, juga mempersiapkan sosmed untuk kayak nanti sosmednya itu buat tempat-tempat portofolionya. Jadi mau diposting gambar, mau Oh, ya 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 jadi ya. pokoknya hal yang relevan dengan kita dan jurusan itu Mhm diposting aja di mhm. situ. Walaupun Iya nantinya iya. kita juga nggak tahu kita bakal ke sana, tapi yang penting akun Mhm. sosmed kita itu ada isinya, Mhm. jangan di-private dan bisa apa ya, kadang kan untuk dunia kerja pun kita juga akan ditanya kayak gitu, Bu. Kamu Ah. sosmednya itu aktif atau Iya enggak iya dan iya iya apakah iya isi iya. sosmednya relevan dengan pekerjaan atau jurusan yang kamu mau gitu, Bu. Mhm. Kalau boleh tahu, sosmednya mulai dibuat tahun berapa itu, Kak? Sosmed Jadi saya, untuk heeh, iya, kurang kalau lebih dari berapa saya, tahun itu? seingat saya tuh dari 2017, Bu, dan awalnya itu cuman Oh. buat dokumentasi aja, Bu. Ya Jadi ya ya ya. Oh, waktu itu berarti yang handle mulai dari SD ya? Mulai dari SD mhm, sudah mulai upload untuk misalnya ikut lomba apa, terus kejuaraan apa, iya itu di-upload hasilnya ya? Oke 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 iya betul. oke. Ya 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 ya. Kalau boleh tahu untuk rapotnya berapa, Kak, ininya, nilainya? Untuk nilainya kayaknya tergantung dari jurusannya atau dari Mhm kampusnya, Bu. Kalau mhm. apa ya, saya tuh agak-agak lupa, cuman rata-ratanya itu minimal di atas 80 kalau nggak salah ya, Bu. Oh, oke oke oke. Itu berarti semua mata pelajaran ya? Bukan hanya misalnya kalau Iya, fakultas teknik terus IPA-nya saja enggak ya? Semuanya berarti? iya Oh, I semuanya, see I see. Ya rata-ratanya. ya 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 ya. Oke oke oke. Terima kasih banyak, Mbak Mahira. Terima Sama-sama, kasih Bu. Kak Mahira. Ibu ada yang ingin tanyakan lagi Ibu mungkin tambahan? Sudah cukup. Oh Terima iya, kasih Ya. banyak informasinya. Oke, terima Ya kasih ya banyak Ibunda dari iya Cakrawala Juang Naruli ya, iya kelas betul. 8. Iya. Untuk Kak Mahira, Assalamualaikum, saya Arik izin bertanya, Kak Mahira pakai software apa? Dan apakah pernah menggunakan software 3D? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk software atau aplikasi yang saya gunakan saat ini dan sejak dulu itu namanya Ibis Paint X. Jadi dia adalah aplikasi gratis. Dia itu bisa dipakai di Windows lagi, di Android sama iOS. Dan untuk apakah sudah pernah mencoba bikin 3D atau belum? Itu belum ya teman-teman. Karena dari jurusannya pun kita nggak dites kamu bisa 3D atau enggak. Tapi kalau misalnya udah bisa 3D duluan, itu pun akan menjadi nilai plus tersendiri. Karena kita akan belajar dengan lebih ringan dan kita bisa nangkepnya lebih cepat karena kita udah terbiasa pakai software 3D. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat 3D dari sekarang, itu pun nggak apa-apa. Karena kalau saya kenapa belum nyoba 3D, karena device saya belum kuat gitu, dan saya belum pernah nyoba. Jadi insya Allah kalau ada device baru bakal dieksekusi. Oke, itu dia jawabannya ya untuk Kak Arik. Semoga dapat membantu ya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Fifah. Bertanya nama IG-nya Mahira. Ya, apa? Nama IG saya itu teman-teman bisa cari Mahira, huruf kecil semua, underscore Chan. Nanti dia akan muncul profil bulat pakai kacamata gitu. Nah, itu berarti saya tuh. Isinya Oh, gambar-gambar semua. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil referensi tuh ada yang komen di situ. Nah, itu oke, benar. Mahira Jadi ya kalau ada yang teman-teman. mau lihat referensinya mungkin bisa di situ. Oh iya, teman-teman, di IG saya juga mencantumkan link untuk portofolio. Nah, link itu yang saya gunakan untuk masuk ke jurusan kreatif multimedia tadi. Jadi teman-teman bisa cek nanti di bio-nya ada link namanya card, itu pencet aja terus akan muncul kayak gini nih.
Bentar, kelihatan nggak nih? Nih, ini IG saya. Oke. Ntar teman-teman pencet aja di linknya itu, di link sini, di card-nya. Terus dia nanti bakal muncul kayak gini, bentar. Oh, dia lagi loading. Nah, sebentar ya, Kak. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini tampilannya. Terus teman-teman bisa klik yang di sini yang paling awal, namanya portofolio. Terus kalau udah kebuka, nanti dia akan muncul kumpulan-kumpulan gambar digital saya. Terus sama di situ ada hasil gambar yang tulisannya commission. Nah, commission itu artinya komisi gambar yang pernah saya jual gambarnya. Jadi gak cuma untuk dijadiin hobi, tapi itu jadi portofolio kalau saya pernah menjual gambar ini ke orang lain dan pernah menghasilkan gitu. Nah, itu teman-teman nanti bisa dilihat ya di IG-nya Kak Mahira. Bisa langsung dilihat aja. Keren Nah sekali ini, gambar-gambarnya. Gambarnya anime semua ya Kak? iya Kak, soalnya saya suka anime. Masya Allah. Gitu deh, dah selesai. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Mas Ani. Bagaimana caranya mengatasi rasa malas dan kesulitan? Apa yang kakak hadapi? Oke, untuk menghadapi rasa malas, itu mungkin karena kita belum mengerti tujuan kita dan kita belum punya kepentingan untuk kuliah atau masuk ke situ. Biasanya karena kita kan emang nggak tahu ya, kalau awalnya tuh kita nggak tahu kenapa sih aku harus kuliah di sini. Emang kalau kuliah apa jaminannya untuk masa depan aku? Nah, kalau dari saya sendiri, saya kan juga mungkin karena saya ngelihat pengalaman orang ya Kak, kuliah itu benar-benar persiapannya harus matang, apalagi kalau mau ikut jalur tes. Soalnya kalau latihannya setengah-setengah, itu efeknya kita habis ikut tes terus misalnya kita nggak keterima dan kita harus ngulang-ngulang itu lagi dan effortnya tuh lebih capek dan lebih berat gitu. Dan karena saya tuh nggak pengen membebani orang tua saya dan saya tuh ngerasa ya Allah aku kalau misalnya ikut tes lagi terus misalnya tesnya gagal terus ikut mandiri itu kan keluar berapa juta ya atau bahkan berapa puluh juta. Itu saya mikirin sampai situ Kak, jadi nggak cuma mikirin ya Allah saya malas banget nih, lagian ngapain sih harus belajar, mungkin belajar sendiri bisa gitu kan, tapi saya mikirin aduh gimana ya ntar kalau misalnya saya ikut tes tapi gak lulus gara-gara kurang persiapan terus harus ikut mandiri, terus ntar misalnya mandirinya tuh juga bayar berapa puluh juta, itu kan harus yang rugi kan bukan cuma kita doang tapi orang tua juga rugi Kak. Jadi sebisa mungkin saya tuh konsisten, rajin belajar, dan benar-benar mempersiapkan semuanya secara matang agar bisa meringankan beban orang tua dan juga saya tuh bisa meringankan beban sendiri gitu Kak. Walaupun emang kita tuh harus susah-susah di awal, tapi yang penting di akhirnya kita bisa santai karena kita tuh udah ada persiapan, jadi nggak harus berjuang lagi di akhir karena kita tahu hasilnya tuh udah bagus lah, udah keterima gitu. Lihat tadi jawabannya. Boleh tepuk tangan teman-teman. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah sesi pertanyaannya sudah selesai dan semua jawaban sudah terjawab semua. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Mas. Boleh tanya kakak-kakak apakah ikut bimbel, apakah cukup belajar di Genju saja? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Ini opini dari saya pribadi ya. Saya tidak maksudnya secara objektif saya aja gitu. Jadi untuk bimbel dari Genju itu menurut saya cukup untuk kita untuk belajar intensif. Namun kalau dari saya pribadi, karena saya pun juga udah ikut bimbel di ruang guru, kita tuh tetap butuh tetap butuh backingan dari bimbel yang lain atau enggak seenggaknya kita butuh referensi. Karena kan dari Genju itu pembahasannya itu kan terbatas ya Kak, terbatas waktu dan itu cuman sekitar 2 sampai 3 jam. Sementara kalau di bimbel lain itu lebih dari itu dan kita disajikan materi-materi secara komprehensif. Jadi dari satu topik itu bisa bercabang pembahasannya dan kita tuh bisa tahu kelemahan kita di mana, terus kelebihan kita di mana, terus kita bisa tahu juga passing grade-nya kita itu udah berapa. Dan waktu itu kalau saya lihat di ruang guru, saya sudah passing grade saya itu sudah cukup untuk di UPI. Namun
belum cukup untuk di kampus pilihan saya yang lain. Jadi saya punya perbandingan dan referensi yang lebih akurat gitu, Pak. Tapi kalau buat teman-teman yang misalnya belum punya pilih atau apa ya namanya, belum ingin ikut dari bimbel lain dan pengen di Genju aja, itu juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman juga harus bisa handle itu sendiri dan belajar itu sendiri buat ngebahas secara komprehensifnya sendiri dan benar-benar harus perhatiin guru pas belajar. Karena ini materinya benar-benar penting dan menentukan masa depan kalian gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih dari Ananda Susan. Mohon izin bertanya Kak, ikut bimbel di luar Genju itu mulai dari kelas berapa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya itu, saya sudah ikut bimbel sejak kelas 8, dan itu saya langsung milih paket UTBK, karena kalau menurut saya sendiri tuh pelajaran-pelajaran lain saya bisa belajar sendiri, dan itu udah disediakan dari sekolah. Dan kalau misalnya, kalaupun kita milih langsung paket UTBK, kita tetap dapat akses untuk pembelajaran di kelas lain, di kelas 12, di kelas 11, itu tetap dapat di ruang guru, kalau tidak salah ya. Jadi, ya itu. Jadi kita Oke. bisa langsung ngerjain tryout-nya. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak. Mungkin kita lanjut ke sesi closing statement nih. Untuk Kak Mahira, boleh Kak memberikan closing statement sebelum ditutup? Oke, untuk teman-teman semua yang sedang berjuang untuk mempersiapkan SNBP dan SNBT-nya, semangat terus dan jangan lupa untuk libatkan Tuhan dalam setiap kegiatan kalian. Karena seperti kata Kak Saifanah tadi, kita tuh nggak sendiri kok teman-teman. Kita tuh punya Tuhan dan kita punya Allah untuk tempat kita bersandar ketika kita lagi lelah, kita lagi butuh istirahat. Kita tuh juga kita jangan lupa kalau usaha kita itu juga bukan semata-mata karena kita sendiri. Dan untuk saran saya bagi teman-teman semua, cobalah untuk pilih jurusan dan kampus itu benar-benar semaunya kalian dan yang menurut kalian itu pas bagi kalian. Carilah informasi sebanyak-banyaknya, jangan ragu untuk bertanya orang terdekat atau orang lain, bahkan orang-orang yang kuliahnya di sana, nggak apa-apa banget. Terus, jangan sampai kalian itu nggak tahu mau kemana dan kalian ikut-ikutan teman, karena teman kalian kuliahnya di situ. Itu nanti soalnya kan kalian kuliah itu juga ngejalaninnya sendiri dan kalian yang paling tahu effort kalian itu di situ. Jadi tetap semangat ngerjain tugas-tugasnya dan ngerjain tryout-tryoutnya. Semoga segala usaha kalian tuh dilancarkan dan bisa diterima di kampus atau PTN impian. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Mahira, luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang telah hadir, pada teman-teman, ayah bunda, semoga bisa menjadi motivasi dan semangat teman-teman untuk menggapai impiannya masing-masing. Bismillah, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, baik, sekian dari saya. Mungkin itu saja sesi sharing pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak dan ayah, bunda dan teman-teman serta semua yang hadir pada hari ini. Karena kesempurnaan itu datang dari Allah dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.